wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Denny Hamdani dengan NIM 1911515125 dari kelas malam A. Saya di sini akan menjelaskan atau akan menyampaikan tentang sistem informasi manual menjadi sistem informasi terkomputerisasi yang saya buat. Sistem informasi pemesanan yang saya buat adalah ke toko pakaian, yaitu yang pertama pemesanan produk pakaian secara manual, yaitu datang langsung ke toko. Dan yang kedua, permasalahannya di sistem manual sering terjadinya antrian saat pembelian secara langsung. Dan yang ketiga, sistem pemesanan terkomputerisasinya membuat website menggunakan metode SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Langkah pemesanan secara manual. Yang pertama, customer datang ke toko pakaian. Yang kedua, customer melihat-lihat produk yang ada pada toko. Dan ketiga, kalau misalkan emang ada yang cocok, langsung dibeli. Setelah itu, yang keempat, barang diambil customer, datang ke meja admin. Dan yang kelima, admin mencatat barang yang dibeli customer. Yang keenam, admin memberi faktur atau tanda bukti secara tertulis penjualan pada customer. Yang ketujuh, customer menandatangani faktur atau yang tadi dikasih oleh admin. Dan yang kedelapan, admin menandatangani faktur penjualan dan memasukkannya ke arsip. Dan selanjutnya, admin memberikan laporan penjualan pada owner. Terus yang ke-10, owner menandatangani laporan penjualan. Dan yang ke-11, admin memasukkan laporan penjualan ke dalam arsip. Nah, itu tadi langkah pemesanan secara manual yang belum secara komputerisasi. Baik, lanjut ya. Ini adalah aliran sistem informasi lama. Seperti yang kalian lihat pada gambar di atas, aliran sistem informasi lama yaitu yang pertama, customer pilih produk dan harga produk, lalu ke admin sesuai flowchart yang ada di gambar, produk dan harga produk, terus ke mencatat di buku manual, terus faktur penjualan atau tanda bukti yang tadi, terus ke customer lagi, faktur penjual, terus faktur penjual yang telah ditandatangani oleh customer, terus ke admin lagi, terus menyampaikan tanda tangan yang tadi, faktur tadi, terus faktur penjualan yang telah ditandatangani oleh customer dan admin, lalu ke customer lagi, dan customer faktur penjualan yang telah ditandatangani oleh customer dan admin. Jadi menyimpan keduanya. Lalu admin menyimpan arsip, lalu laporan penjualan kepada owner, laporan yang tadi, yang faktur tadi, terus dari owner di keep. Oke, next ya.
aliran sistem informasi baru. Nah, ini flowchart yang baru yang aliran sistem yang menggunakan komputerisasi. Yaitu dari admin dulu ya. Admin itu mulai seperti yang ada di gambar, lihat. Terus ke daftar produk, terus ke manage login, daftar produk, profil UKM, verifikasi pelunasan. Terus database, data produk. Lalu kalau misalkan dari customer ada registrasi, login, masukkan ke keranjang. Setelah itu terus invoice sementara, terus transfer, dan selanjutnya upload bukti pembayaran yang ke admin. Lalu ketika sesudah upload bukti pembayaran tersebut, admin memverifikasi data pembayaran atau bukti pembayaran yang sudah Anda kirimkan ke admin. Dan setelah itu laporan penerimaan masuk ke owner ditandatangani, lalu laporan penjualan yang telah ditandatangani masuk ke admin, dari owner dikeadminkan, lalu di keep atau arsipnya itu disimpan untuk data bukti. Lanjut ya. Langkah setelah menggunakan website atau metode SDLC. Yang pertama, customer melakukan registrasi untuk membuat akun baru. Dan yang kedua, customer masuk ke menu login. Selanjutnya, customer memilih produk dan memasukkan produk ke keranjang. Customer mendapatkan invoice sementara seperti yang ada di flowchart atau di yang tadi, gambar yang tadi. Setelah produk ke keranjang, customer mendapatkan invoice sementara atau tanda bukti sementara. Terus ketika customer melakukan konfirmasi pembayaran dan mentransfer uang pembelian produk, lalu adminnya itu memverifikasi bukti pembayarannya. Terus customer mengupload bukti pembayaran. Setelah itu, setelah diverifikasi oleh admin pembayarannya, akan muncul invoice penjualan atau bukti bahwa barang sudah dibeli oleh si customer tersebut. Dan admin mencetak laporan penjualan dan memberikan penjualan ke owner atau bukti cetaknya itu ke ownernya. Owner menandatangani laporan penjualan dan memberikan kembali kepada admin. Dan lalu admin mengarsipkan laporan penjualan yang telah ditandatangani oleh owner atau menyimpan arsipnya. Itu adalah langkah setelah menggunakan website metode SDLC atau yang sudah terkomputerisasi. Ini adalah data flow diagram atau DFD. Ya seperti kalian lihat pada gambar, yang pertama itu ada memanage data customer, terus verifikasi pelunasan, terus sistem penjualan, ada admin, sistem penjualan toko, terus ada data customer, data penjualan, ada ownernya, yang pasti ada customernya. Sedangkan kalau misalkan customernya itu registrasi, pemesanan, input, output, delete, data barang. Kalau misalkan tidak jadi,
jadi bisa di delete gitu ya. Terus lihat barang yang dibeli, upload bukti. Sedangkan kalau admin itu data customer atau data penjualan. Owner lihat laporan penjualan atau produk yang dikirim oleh admin. Terus lihat data customer. Nah, ini adalah selanjutnya diagram konteks. Seperti yang kalian lihat pada gambar, itu ada yang pertama olah data pelanggan atau user. Terus yang kedua approve pesanan dari admin, manage. Terus ada data pelanggan, data penjualan yang seperti yang tadi. Terus ada pemesanan, lihat harga, upload resi, admin, customer, data penjualan produk atau invoice, sistem penjualan UKM. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setiap manusia mungkin punya kekurangannya masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.